Di video ini kita bakal bahas 5 kebiasaan sederhana yang bisa bantu kamu merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih terkoneksi dengan dirimu sendiri. Tanpa perlu liburan mahal, tanpa perlu jadi orang lain. Cuma butuh waktu beberapa menit tiap hari dan kemauan buat mulai dari yang kecil. Karena kadang yang bikin kita kewalahan itu bukan beban yang berat, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita abaikan terlalu lama. Dan sebaliknya, yang bisa bikin kita lebih kuat secara mental juga seringkali datang dari hal-hal kecil yang kita pikir nggak penting. Yuk, kita mulai dari dasar, dari yang sederhana, tapi berdampak besar. Kenapa mental wellness itu urgent banget? Kita hidup di zaman yang serba cepat. Bangun tidur langsung cek HP. Sepanjang hari dipenuhi notifikasi, tuntutan, dan perasaan harus produktif terus. Tapi di tengah semua itu, banyak dari kita merasa kosong. Kayak ada yang hilang, tapi nggak tahu apa. Mungkin karena kita terlalu sibuk mengejar, sampai lupa merawat. Bukan cuma merawat tubuh, tapi juga pikiran, hati, dan ruang di dalam diri kita sendiri. Kesejahteraan mental sering dianggap mewah, kayak sesuatu yang baru bisa dicapai kalau semua masalah udah selesai. Padahal, justru sebaliknya. Kesejahteraan mental itu fondasi, bukan hadiah. Kalau kita abaikan, semua hal lain rasanya berat. Tapi kalau kita rawat, hidup bisa terasa lebih ringan. Bahkan di tengah kesibukan yang sama. Dan kabar baiknya, merawatnya nggak harus ribet. Kadang cukup dengan satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. 5 kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Kadang, yang kita butuhin buat merasa lebih tenang, bukan liburan ke gunung atau meditasi 2 jam, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, yang dilakukan tanpa tekanan, tapi punya dampak jangka panjang. Berikut ini 5 kebiasaan sederhana yang bisa kamu mulai dari hari ini. Masing-masing kelihatan sepele, tapi bisa membentuk fondasi kuat buat kesehatan mentalmu. 1. Menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari. Setiap malam, sebelum tidur, ambil buku kecil atau aplikasi catatan di HP. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Banyak orang mikir gratitude journal itu klise. Tapi nyatanya, latihan ini membantu otak kita berhenti sejenak dari mode survival. Dari terus-menerus mencari apa yang salah, ke menyadari apa yang masih berjalan baik. Misalnya, hari ini aku berhasil menyelesaikan tugas meski capek. Atau temanku tiba-tiba ngechat dan itu bikin aku merasa dihargai. Kita lagi melatih otak buat memindai kebaikan, bukan cuma masalah. Dan semakin sering kita melatih ini, semakin ringan hidup terasa. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena fokus kita bergeser. Jalan kaki 10 menit tanpa gadget. Di tengah hari yang padat, ambil 10 menit aja buat keluar rumah. Atau sekadar jalan keliling ruangan. Tapi jangan bawa HP. Jangan sambil dengerin apapun. Hanya kamu dan langkahmu. Awalnya mungkin terasa aneh atau canggung. Tapi justru disitulah letak manfaatnya. Ketika kita nggak sibuk mengisi kepala dengan distraksi, kita mulai benar-benar hadir. Ada istilah motion changes emotion. Gerakan fisik sederhana seperti berjalan bisa mengubah suasana hati kita. Jalan kaki membantu tubuh memproses stres dan memberi kita ruang mental buat berpikir lebih jernih. Bernafas sadar 1 menit setiap pagi. Begitu bangun tidur, sebelum nyentuh HP, duduk sejenak. Tutup mata dan fokus hanya pada napas. Tarik napas dalam 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan pelan. 1 menit mungkin terasa terlalu singkat buat meditasi. Tapi justru itu intinya. Kamu nggak harus sempurna. Cukup hadiri detik-detik itu sepenuhnya. Latihan ini ngajarin kita buat mulai hari dengan kesadaran, bukan autopilot. Dan kalau dilakukan rutin, ini bisa jadi jangkar emosional. Pengingat bahwa kita tetap punya kendali atas diri, meski dunia di luar ramai. 4. Ngobrol dengan seseorang yang kita percaya. Bukan cuma basa-basi, tapi obrolan yang tulus.
yang bikin kita merasa dilihat dan didengar. Di dunia yang makin digital, ngobrol dari hati ke hati jadi semakin langka. Padahal inilah salah satu kebutuhan dasar manusia, merasa terhubung. Kamu bisa mulai dengan sekadar nanya ke teman, "Kamu lagi gimana akhir-akhir ini?" Kadang, hal kecil kayak gitu bisa membuka ruang yang besar untuk saling menguatkan. Karena kesehatan mental bukan tugas individu aja, tapi juga soal dukungan, kehadiran, dan koneksi yang saling menyembuhkan. Kelima, membereskan satu sudut kecil di rumah. Bukan bersih-bersih besar, cukup pilih satu sudut kecil yang sering kamu lihat. Meja, rak, atau pojokan tempat naruh barang acak. Rapiin, lap, tata ulang. Rasain perubahan suasananya. Ada keterkaitan antara ruang fisik dan ruang mental. Saat lingkungan kita semrawut, seringkali pikiran kita ikut kacau. Tapi saat kita membereskan sesuatu, sekecil apapun, itu bisa memberi rasa kontrol. Seolah-olah kita berkata ke diri sendiri, "Aku mungkin nggak bisa atur semuanya, tapi aku bisa mulai dari sini." 5 kebiasaan ini mungkin nggak akan langsung bikin hidupmu sempurna. Tapi kalau kamu kasih ruang buat mereka tumbuh, mereka bisa jadi pijakan yang kuat. Dan dari situ, langkah-langkah berikutnya akan terasa lebih mungkin. Kenapa ini bekerja? Mungkin kamu sempat mikir, emang sesederhana itu bisa ngaruh ya? Jawabannya, bisa. Dan bukan cuma karena terasa nyaman, tapi karena secara ilmiah, otak dan tubuh kita memang merespons kebiasaan kecil dengan cara yang luar biasa. Pertama, ada yang namanya neuroplastisitas, kemampuan otak buat berubah dan beradaptasi. Setiap kali kamu melakukan satu kebiasaan baik, otak membentuk jalur baru. Semakin sering kamu ulang, jalur itu makin kuat. Ini seperti membuat jalan setapak di hutan. Semakin sering dilewati, jalurnya makin jelas. Kedua, otak kita dirancang buat merespons reward kecil. Saat kamu menulis hal yang kamu syukuri, atau membereskan satu sudut ruangan, otak melepas dopamin, hormon yang bikin kamu merasa senang dan termotivasi. Dan yang menarik, dopamin ini nggak nunggu hasil besar. Dia muncul karena proses, karena ya, aku melakukan ini. Ketiga, kebiasaan kecil memberi rasa kendali. Saat hidup terasa di luar kendali, tugas numpuk, masalah datang bertubi-tubi, satu tindakan sederhana yang kamu pilih sendiri bisa jadi jangkar. Bisa jadi pengingat bahwa kamu masih punya kuasa atas hidupmu, sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, kebiasaan kecil mengaktifkan sesuatu yang disebut kehadiran penuh atau mindfulness. Saat kamu bernapas sadar, jalan kaki tanpa gadget, atau ngobrol tanpa distraksi, kamu nggak lagi hidup setengah-setengah. Kamu hadir di sini, sekarang. Dan justru dari titik itulah ketenangan mulai tumbuh. Jadi bukan soal seberapa besar langkahmu, tapi seberapa sadar kamu melangkah. Karena kesehatan mental bukan hasil dari momen-momen besar, tapi dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Kalau kamu cuma bisa mulai dari satu kebiasaan, nggak apa-apa. Pilih yang paling ringan, yang paling mungkin buat kamu hari ini. Dan mulai dari situ, nggak perlu langsung sempurna. Yang penting, mulai. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling pengen kamu coba duluan? Tulis di komentar. Anggap itu komitmen kecil buat dirimu sendiri. Siapa tahu, dari satu langkah kecil ini, kamu lagi bikin jalan baru ke hidup yang lebih tenang. Karena kita semua layak merasa damai. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita tahu cara merawat diri, bahkan di tengah ributnya dunia.